Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony dalam kisah Santet Bangkrut. Sebelum saya membacakannya, saya ingin mendoakan teman-teman dimanapun berada agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bagas, lepaskan pisau itu, nak. Wati berlari ke dapur, nafasnya tersengal. Pisau di tangan anaknya bergetar, mengarah ke udara seperti hendak menebas sesuatu. Dia mau datang lagi. Suara Bagas parau, matanya liar. Aku tidak mau lihat dia. Joko datang tergesa dari ruang depan. Ia langsung menarik lengan anaknya. Pisau terlepas dan jatuh ke lantai, menimbulkan denting tajam. Wati berlari memeluk Bagas dari belakang, menangis tanpa suara. Gas, ini bapak Gas. Tenang dulu nak, gak ada siapa-siapa di sini. Bagas mematung beberapa detik. Tubuhnya kaku, keringat membasahi wajah. Lalu, tanpa peringatan, dia tersenyum yang membuat Joko merinding. Kalian tidak bisa lihat ya, dia berdiri di sini, Pak. Ia menunjuk ke arah kosong di sudut dapur. Wati menatap ke sana, tapi hanya tembok dingin yang terlihat. Siapa, Gas? Bagas menunduk. Sudah, nanti dia marah. Tubuh Bagas limbung, lalu jatuh terduduk di lantai. Beberapa minggu sebelumnya, Bagas pulang ke rumah orang tuanya di Malang tanpa banyak bicara. Katanya, Anjani sedang menjaga orang tuanya yang sakit di Lombok dan meminta Bagas tinggal sementara di Malang. Wati sempat lega. Ia pikir mungkin menantu perempuannya hanya ingin fokus merawat orang tuanya. Akan tetapi, sejak malam pertama Bagas tidur di rumah, semuanya terasa salah. Dia tak mau makan, tak mau bicara. Kalau diajak ngobrol, jawabannya selalu singkat. Nanti aja bu, aku capek. Setiap malam, kamar Bagas tak pernah benar-benar tenang. Terkadang terdengar suara langkah kaki, kadang suara orang tertawa pelan. Wati yang terbangun selalu mencoba mendengarkan lebih lama, tapi suara itu akan berhenti begitu ia mendekat. Pak, menurut bapak, Bagas itu kenapa, Pak? Suara Wati tergetar. Ia menatap suaminya di ruang tamu. Joko menunduk lama, menatap abu rokok di tangannya. Mungkin stres karena kerjaan, atau lagi ada masalah rumah tangga. Apa aja bisa bikin kepala orang pecah kalau dipendam. Tapi kenapa dia suka ngomong sama tembok, Pak? Kadang ketawa sendiri, kadang marah-marah. Sudah aku bilang, jangan langsung mikir aneh-aneh, Bu. Wati pun terdiam. Akan tetapi, hatinya tidak tenang. Ia tahu anaknya bukan sekedar lelah. Tatapan Bagas akhir-akhir ini bukan seperti orang yang sedang menanggung beban hidup. Itu seperti orang yang kehilangan arah. Pagi itu, Bagas duduk di teras dengan pandangan kosong. Wati menyiapkan teh hangat di meja. Gas, minum dulu nak. Bagas tidak menoleh, tangannya gemetar. Ibu pernah dengar suara yang datang dari tempat jauh? Tanya Bagas pelan. Wati mengernyit. Suara apa, Gas? Suara yang tahu semua hal yang pernah kita sembunyikan. Bagas tertawa kecil. Aku dengar tiap malam. Dia datang waktu lampu padam. Wati menelan ludah. Itu cuma pikiranmu aja, nak. Bagas menggeleng pelan. Kalau cuma pikiran, kenapa dia bisa sentuh pundakku? Wati mundur tanpa sadar. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya pucat. Aku ke dapur dulu ya, pamit Wati pelan. Begitu pintu tertutup, air mata langsung jatuh dari matanya. Sore itu, Joko memanggil dokter langganan mereka. Setelah memeriksa, dokter hanya menggeleng. Secara fisik dia sehat, tekanan darah normal, suhu tubuh juga. Tapi dari matanya, saya curiga dia mengalami gangguan kecemasan berat. Gangguan jiwa maksudnya? Tanya Joko. Belum tentu. Tapi kalau dibiarkan, bisa ke arah situ. Saran saya, bawa ke rumah sakit jiwa di kota.
Bagas mendengar percakapan itu dari kamarnya. Saat dokter keluar, dia menatap dari balik pintu dengan wajah kosong. "Bapak mau kirim aku ke rumah sakit?" Joko kaget. "Kau dengar, Gas? Kenapa tidak sekalian kirim aku ke kuburan saja, Pak?" "Sama saja." Bagas tertawa, lalu menutup pintu pelan. Suara tawa itu terdengar lama setelah langkah dokter pergi. Malam berganti, tapi keadaan tak berubah. Wati tak lagi tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara langkah pelan dari kamar anaknya. Kadang seperti orang berjalan mondar-mandir, kadang seperti suara benda digesek lantai. Pernah suatu hari, Wati memberanikan diri mengintip. Di bawah cahaya lampu yang redup, Bagas berdiri di depan dinding. Mulutnya bergerak tanpa suara. "Ibu lihat apa, Bu?" tanya Joko yang tiba-tiba muncul dari belakang. Wati langsung malingkan wajah. "Aku nggak tahu, Pak. Aku takut lihatnya." Mereka berdiri lama di depan pintu kamar anaknya, mendengarkan gumaman samar yang terdengar seperti bahasa asing. Siang berikutnya, dua tetangga datang menjenguk. "Wati, katanya Bagas itu dulu kerja di Lombok ya?" "Iya," jawab Wati pelan. "Orang sana kadang masih percaya hal-hal yang gitu ya?" "Begitu ya, Bu, maksudnya kalau orang yang salah ngomong atau nyakitin hati bisa dibalas pakai cara halus." Joko mendengus pelan. "Sudah, jangan ngawur. Anakku nggak ganggu siapa-siapa kok." Tetangga itu hanya tersenyum kikuk lalu berpamitan. Setelah pintu tertutup, Joko menatap istrinya. "Jangan dengarkan mereka, Bu." "Tapi mereka ada benarnya juga loh, Pak. Bagas itu berubah sejak pulang dari sana. Kenapa harus jadi begini?" "Ya karena dia manusia, Wati, bukan karena hal-hal gaib," kata Joko, bapaknya Bagas keras. Akan tetapi, malamnya, keyakinan Joko mulai goyah. Bagas mengamuk lagi. Ia memecahkan kaca jendela, menarik tirai dan menendang kursi sampai terbalik. Darah mengalir dari lengannya yang tergores. "Gas, berhenti!" Joko berusaha memeganginya, tapi Bagas jauh lebih kuat dari biasanya. "Aku nggak mau dengar lagi. Suruh dia berhenti!" teriak Bagas. "Siapa yang kau maksud, Nak?" tanya Wati sambil menangis. Bagas menatap ibunya dengan mata lebar. "Kalian pura-pura tidak tahu ya. Dia selalu berdiri di belakang kalian setiap aku ngomong." Joko sontak saja menoleh, tapi tak ada apapun di belakang mereka. "Gas, dengar Bapak. Gak ada siapa-siapa. Kau cuma lelah," kata Joko. Bagas tersenyum sinis. "Bapak gak akan paham. Dia marah, Pak. Katanya aku sudah lupa janji." Wati menjerit pelan. "Janji apa, Gas?" Bagas tidak menjawab. Ia menunduk, menatap lantai, lalu tertawa dengan nada rendah. "Kalau aku bilang, nanti dia datang lebih cepat." Joko dan Wati saling pandang tanpa kata. Keesokan harinya, Bagas duduk di ruang tengah sambil menatap jendela yang terbuka. Udara pagi masuk perlahan, tapi wajahnya tetap pucat. Wati meletakkan piring berisi nasi goreng di meja. "Makan dulu, Nak. Dari tadi belum ada yang masuk perutmu." Bagas hanya memandangi makanan itu. "Bu, apa Ibu percaya kalau ada rasa bersalah yang bisa hidup di udara?" "Rasa bersalah?" Wati bingung. "Iya, seperti bayangan yang tidak mau hilang. Walaupun kita lari sejauh apapun, dia bakal nyusul." Wati menelan ludah, lalu berusaha tersenyum. "Itu cuma pikiranmu saja, Gas. Kau harus lawan. Kalau aku tidak bisa, kau harus coba, Gas." Bagas menghela nafas panjang, lalu berkata lirih. "Dia bilang, waktu aku tidur, dia bisa masuk lewat mimpi." Wati tak sanggup menjawab. Ia hanya menatap anaknya yang tampak tenggelam dengan pikirannya. Menjelang sore, Joko duduk di ruang tamu sambil menatap halaman depan. Di luar, beberapa anak kecil bermain bola. Suara mereka riuh. Tapi di dalam rumah,
Suasananya berat. Bagas muncul dari kamar, berjalan pelan menuju sumur di belakang rumah. "Gas, mau kemana?" tanya Joko. "Cuci tangan, Pak. Sudah maghrib, Nak. Jangan keluar dulu." Bagas berhenti di ambang pintu. Dia juga benci waktu maghrib. Ucapan itu membuat Joko diam. Bagas menatap langit yang mulai gelap, lalu berjalan pelan ke arah sumur. Langkahnya gontai, tapi matanya tak berkedip menatap air di dalamnya. Wati berlari menyusul, memegang bahunya. "Gas, ayo masuk." Bagas hanya menjawab singkat, "Dia ada di bawah." Malam datang tanpa suara. Wati menyiapkan air hangat di kamar. "Gas, ayo mandi dulu, biar badanmu enak." Akan tetapi Bagas tak menjawab. Ia duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. "Gas." Ia menatap ibunya pelan. "Ibu percaya neraka bisa ada di kepala sendiri?" "Jangan ngomong begitu, Nak." "Kalau iya mungkin aku sudah di sana." Wati berusaha menahan air mata. "Bapak mau cari ustadz buat bantu kamu." Bagas menggeleng. "Tidak usah, yang dikirim manusia gak bisa dihapus manusia." Sekitar tengah malam, Wati terbangun karena mendengar suara dari kamar Bagas. Bukan teriakan, tapi gumaman cepat dalam bahasa yang tak ia kenal. Suaranya datar, tapi keras. Ia membangunkan suaminya. "Pak, dengar nggak?" Joko membuka mata setengah sadar. "Suara apa, Bu?" "Dari kamar Bagas." Mereka berjalan pelan ke depan pintu kamar. Dari dalam, suara Bagas terdengar lebih jelas, seperti orang sedang mengucap mantra. Suaranya berat, kadang melengking pendek. Wati menahan nafas. "Pak, dia ngomong apa?" Joko menggeleng. "Aku gak ngerti, ini bukan bahasa kita." Tiba-tiba suara itu berhenti, sunyi. Lalu terdengar benda jatuh. Mereka segera membuka pintu. Bagas berdiri di tengah kamar dengan tangan berdarah. Ia menatap kosong ke arah dinding, lalu menatap ayahnya. "Dia sudah datang," ujar Bagas datar. Joko mendekat cepat. "Kau ngapain, Gas?" Bagas tak menjawab. Ia mengangkat tangannya yang berdarah dan berkata pelan dalam bahasa aneh. Logatnya jelas bukan Jawa. "Mai tau si dete sengsarani." Wati memegang mulutnya. "Pak, itu bahasa apa, Pak?" Joko terdiam, merasakan hawa dingin menjalar di kulitnya. Bagas tersenyum samar. "Dia sudah di sini." "Gas, ayo makan dulu, Nak." Suara Wati bergetar saat menaruh nampan di meja kecil di kamar Bagas. Nasi putih dengan lauk tempe goreng dan telur dadar sudah dingin. Tidak ada sahutan, hanya nafas Bagas yang berat di pojok kamar. Tubuhnya menyandar ke dinding dengan mata terbuka menatap langit-langit. "Bagas." Wati mendekat pelan, tapi langkahnya berhenti ketika melihat wajah anaknya. Mata Bagas merah, bukan karena menangis, tapi karena urat di matanya seolah pecah. Ia belum tidur sejak 2 malam lalu. "Aku gak lapar." Suara Bagas terdengar parau, lirih tapi datar. "Sedikit saja, Nak. Kamu belum makan dari kemarin. Ibu takut kamu kenapa-kenapa." Bagas tersenyum samar, bibirnya kering. "Aku udah makan sama dia." "Dia siapa, Gas?" "Itu dia yang di sana." Bagas menunjuk ke sudut kamar yang gelap, tepat di antara lemari dan dinding. Wati menatap kosong ke arah yang ditunjuk anaknya. Tidak ada apapun di sana, hanya baju-baju lama yang digantung. Ia menelan ludah. "Gas, gak ada siapa-siapa." Bagas tertawa pelan. "Ibu gak bisa lihat ya? Dia udah di sini dari kemarin malam." Tubuh Wati gemetar. Ia mundur selangkah, tapi mencoba menahan diri agar tidak panik. "Udah, Nak, kamu istirahat dulu. Ibu panggil bapak ya." Bagas hanya mengangguk, tapi matanya tetap menatap ke sudut kamar itu. Begitu keluar, Wati menutup pintu pelan. Di luar, Joko sudah menunggu di ruang tamu, duduk sambil memegang rokok yang tak dinyalakan. "Gimana?" tanya Joko cepat. "Dia ngomong sendiri, Pak. Entah sama siapa. Katanya ada perempuan di kamarnya."
Joko menghela nafas keras, memijat kening. Aku kan udah bilang, Bu, ini udah tidak bisa dibiarkan. Kita harus panggil Ustadz. Iya, tapi Bagas belum mau keluar kamar. Kalau dia terus begini, nanti malah nyakitin dirinya lagi. Wati mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu mereka sepakat memanggil Ustadz Rahim, orang yang dikenal sering diminta membantu warga kalau ada gangguan gaib. Langit mendung sore itu. Hujan menetes pelan di atap seng ketika Ustadz Rahim datang. Lelaki berusia 40-an itu membawa kitab kecil dan sebotol air putih. Di mana anaknya Pak Joko? Di kamar. Udah 3 hari ini tidak mau makan, Ustadz. Jawab Wati cepat. Ustadz Rahim mengangguk. Kita lihat dulu. Begitu pintu kamar dibuka, aroma pengap langsung menyeruak. Bagas duduk di lantai dengan kaki terlipat, tubuhnya kurus. Ia menoleh perlahan ke arah mereka. Tatapannya tajam, tapi kosong. Assalamualaikum, Bagas, sapa Ustadz Rahim lembut. Waalaikumsalam, jawab Bagas lirih. Boleh Ustadz bantu doakan kamu? Bagas menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Ustadz Rahim duduk di dekatnya dan mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suara bacaan mengalun rendah tapi tegas. Awalnya Bagas diam, tapi ketika ayat kursi dibacakan, tubuhnya bereaksi mulai kaku. Tangan kirinya mencengkeram lantai, matanya memejam kuat. Gas, istighfar nak, ucap Wati panik. Bagas menggertakkan gigi, suara erangan keluar dari tenggorokannya. Sakit, panas. Ustadz Rahim terus membaca, suaranya tidak terputus. Keringat mengucur dari pelipis Bagas. Lalu tiba-tiba ia berteriak keras, tubuhnya menegang dan menggigil hebat. Joko menahan bahunya agar tidak menabrak dinding. Baca terus Ustadz, seru Joko. Bacaan itu berlanjut hampir 15 menit. Setelahnya, tubuh Bagas terkulai lemas, nafasnya tersengal-sengal. Cukup dulu malam ini, kata Ustadz Rahim akhirnya. Ia menghapus keringat di dahinya. Ini bukan sakit biasa. Saya rasa dia bawa sesuatu dari tempat dia dulu kerja. Maksudnya Ustadz? Tanya Joko cepat. Di Lombok ya. Mungkin dia pernah melanggar aturan di sana. Ada yang tersinggung. Wati menatap suaminya dengan wajah pucat. Leluhur di sana marah? Saya tidak berani bilang begitu. Tapi ini lebih dari sekedar gangguan. Kalau dibiarkan, bisa bahaya. Malam itu mereka bertiga duduk lama di ruang tamu. Bagas tertidur setelah ruqyah, tapi sesekali tubuhnya menggeliat, seperti menahan mimpi buruk. Dia ngomong apa waktu kesurupan tadi? Tanya Wati lirih. Bukan kesurupan, jawab Ustadz Rahim, tapi dia terikat sesuatu. Waktu saya bacakan ayat kursi, dia meracau pakai bahasa Sasak. Bahasa Sasak? Iya, saya sempat dengar beberapa kata. Seperti dia minta maaf dan janji akan kembali. Saya tidak ngerti semua, tapi intinya seperti itu. Wati menunduk, jantungnya terasa berat. Hujan deras turun malam itu. Pintu dan jendela tertutup rapat, tapi udara di rumah terasa lembab dan dingin. Jam di dinding menunjukkan hampir jam 12. Wati baru saja tertidur di ruang tengah ketika terdengar suara langkah kaki di teras. Pelan tapi teratur. Pak, kamu dengar nggak? Tanya Wati kepada Joko berbisik. Joko bangun cepat, mengambil senter. Ia berjalan ke arah suara itu. Ketika pintu dibuka, tak ada siapapun di luar, hanya air hujan yang menetes dari atap. Begitu Joko menoleh ke arah kamar Bagas, pintu kamar sudah terbuka. Bagas! Wati langsung berlari. Mereka melihat Bagas berjalan keluar tanpa alas kaki. Bajunya basah kuyup. Gas, kamu mau kemana? Teriak Joko sambil mengejar. Bagas tidak menjawab. Ia menatap langit, lalu melangkah cepat ke jalan kecil di depan rumah. Pak, tolong! Teriak Wati. Suaranya menggema di tengah hujan. Beberapa warga yang masih terjaga keluar membawa payung. Mereka berlari membantu. Bagas sempat menoleh, matanya kosong. Wajahnya seperti orang yang tak sadar. Aku harus pulang, Bagas berkata pelan di antara hujan. Gas, kamu udah di rumah,
seru Joko. Akan tetapi Bagas terus berlari, kakinya menginjak batu dan tanah licin. Dua orang warga berhasil menahannya. Tubuh Bagas berontak keras, lalu tiba-tiba lemas, terkulai di pelukan mereka. Mereka membawanya masuk kembali, mengganti bajunya yang basah, dan menidurkannya di ranjang. Ustadz Rahim datang pagi-pagi setelah diberi kabar oleh Wati. "Saya udah bilang, ini bukan stres," Ustadz berkata dengan nada prihatin. "Dia ditarik sesuatu. Malam tadi dia nyebut nama tempat di Lombok." Wati menatap kosong. "Dia nyebut apa, Pak Ustadz?" "Kayak Labuhan Batu atau Bayan. Saya tidak begitu jelas." Wati menggenggam tangannya sendiri. Ia tahu tempat itu. Bagas pernah menyebutnya saat masih kerja di sana. Ia bilang di tempat itu ada pantai yang sepi dan orang-orangnya sangat menjaga adat. Dia pernah cerita waktu itu dia sama temannya nemu sesajen di bawah pohon besar. Katanya mereka tidak sengaja injak waktu lewat. Ustadz Rahim menatap tajam. "Kalau benar begitu, bisa jadi itu penyebabnya." Joko berdiri dari duduknya. "Ustadz, apa yang harus kami lakukan?" "Saya bantu semampu saya. Tapi kalau ini berasal dari tanah seberang, kalian harus cari tahu siapa yang dia sakiti di sana." Wati menggeleng lemah. "Dia sudah nggak bisa diajak bicara normal. Coba nanti sore saya datang lagi. Kita ikhtiar terus." Siang itu, Bagas tertidur dengan wajah pucat. Wati duduk di samping ranjang sambil memegangi tangannya. "Gas, kamu dengar ibu kan?" Tidak ada reaksi. Nafasnya pelan, tapi matanya kadang bergerak di balik kelopak, seolah sedang melihat sesuatu. Joko berdiri di depan jendela, memandangi hujan yang belum berhenti. "Wati, aku takut kalau dia keluar lagi malam ini." Wati menunduk. Air mata menetes di punggung tangan Bagas. "Aku juga, Pak. Tapi mau gimana lagi? Dia bukan Bagas yang dulu." Di antara suara hujan, terdengar suara lirih dari arah tempat tidur. "Dia nunggu aku." Wati menegakkan badan. "Apa, Nak?" "Dia nunggu di pantai. Katanya aku sudah janji." Wati menatap suaminya dengan mata panik. Joko segera mendekat. "Gas, siapa yang nunggu kamu?" Akan tetapi Bagas tidak menjawab. Ia kembali diam. Hanya matanya yang bergerak liar di balik kelopak. Menjelang sore, hujan reda. Warga datang menjenguk. Beberapa membawa makanan, sebagian hanya menatap Iba. "Kasihan si Bagas. Dulu rajin kerja, sekarang begini," bisik seorang ibu di dapur. "Iya, katanya gara-gara istrinya yang dari Lombok itu," jawab yang lain. Wati menutup telinganya. Ia tahu gosip itu akan menyebar cepat, tapi tak sanggup lagi menjelaskan apapun. Sore itu, Ustadz Rahim datang membawa air ruqyah dan beberapa ayat yang ditulis di kertas kecil. Ia menaruhnya di bawah bantal Bagas dan menyuruh Wati membacakannya setiap malam. "Kalau nanti dia teriak atau ngomong hal aneh, jangan ditanggapi. Bacakan ayat, tenangkan hatimu." Malam turun perlahan. Rumah itu sepi, hanya suara hujan rintik di luar. Wati tertidur di kursi. Joko menjaga di ruang depan. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar. "Pak, itu suara dari kamar." Wati terbangun dan berlari. Ketika pintu dibuka, Bagas berdiri di depan jendela dengan tatapan kosong. Kertas doa yang ditaruh di bawah bantal kini sobek. Air ruqyah tumpah di lantai. "Gas!" Bagas menoleh pelan. "Dia marah, Bu. Katanya aku nggak boleh di sini." "Siapa, Nak?" "Yang dari Lombok, Bu." Wati mundur satu langkah. Tubuhnya lemas. "Gas, jangan ngomong gitu. Ayo tidur lagi." Bagas menggeleng, wajahnya datar. "Dia udah di luar." Joko menatap ke arah jendela, tapi tak ada apapun di sana. Hanya dedaunan basah dan pekat malam. "Pak, dia nggak mau makan lagi." Esoknya, suara Wati serak. Ia berdiri di depan pintu kamar sambil memegang mangkuk berisi bubur yang sudah dingin. Dari dalam kamar terdengar suara Bagas tertawa pelan, lalu hening lagi. "Taruh aja di meja, Bu," jawab Joko tanpa menoleh. Ia duduk di kursi bambu di ruang tengah. Wajahnya kosong menatap lantai.
Di tangannya ada sebatang rokok yang belum dinyalakan sejak tadi pagi. "Pak, aku takut. Dia sekarang ngomong sendiri terus. Kadang liatin dinding sambil tertawa lalu menangis." Joko menatap istrinya. "Aku sudah telepon teman dia di Lombok. Mungkin dia bisa bantu cari tahu soal Anjani." Wati terdiam sejenak lalu duduk di samping suaminya. "Kamu yakin Anjani ada hubungannya?" Joko mengangguk pelan. "Sejak dia dipulangkan, kita nggak pernah dengar kabar apapun. Dia juga nggak pernah nyari Bagas." Hening beberapa saat, hanya suara ayam di halaman belakang yang sesekali terdengar. Sore itu, Joko menerima telepon dari seseorang bernama Randi, teman kerja Bagas di Lombok. "Assalamualaikum, Pak Joko." "Waalaikumsalam, Randi. Gimana? Ada kabar?" Suara di seberang terdengar ragu. "Saya sudah nyari, Pak. Rumah Bagas sama Bu Anjani udah kosong. Warga bilang mereka udah lama gak lihat Anjani. Katanya sekitar 2 bulan sebelum Bagas pulang." Joko terdiam. Genggamannya di ponsel menguat. "Nggak ada yang tahu dia kemana?" "Enggak, Pak. Saya juga udah ke tempat kerja lamanya, tapi dia udah nggak tercatat di situ. Orang-orang bilang dia sering sakit, terus berhenti." "Anak saya pernah cerita soal masalah mereka nggak?" "Dulu nggak pernah, Pak. Bagas orangnya tertutup. Tapi waktu terakhir ketemu, dia kelihatan aneh, diam, sering ngelamun. Kadang ngomong sama diri sendiri." Joko menarik nafas panjang. "Baik, Randy. Terima kasih udah bantu ya." "Sama-sama, Pak. Kalau saya ada informasi lagi akan saya kabari ya, Pak." "Terima kasih, Ran." Begitu telepon ditutup, Wati menghampiri dengan wajah cemas. "Gimana, Pak?" "Rumahnya kosong, Bu. Gak ada siapa-siapa." "Anjani kemana?" "Gak tahu. Randi bilang dia berhenti kerja dan menghilang." Wati menutup mulutnya dengan tangan. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Perasaan bahwa semua ini bukan kebetulan. Malamnya, Wati terbangun karena mendengar suara dari dapur. Suara seperti benda jatuh dan gesekan kursi. Ia menoleh ke arah tempat tidur. Joko tidak ada. "Pak," panggil Wati, tapi tak ada jawaban. Wati berjalan pelan ke dapur. Lampu remang membuat bayangan di lantai tampak panjang. Saat sampai di pintu, tubuhnya kaku. Bagas berdiri di depan meja makan. Di tangannya ada piring pecah. Di lantai, ada sesuatu yang membuat Wati ingin menjerit. Bagas sedang mengambil kotoran ayam dari lantai dan menjejalkannya ke mulut. "Gas, astagfirullah." Wati berlari, menarik tangan anaknya. "Nak, itu kotoran, Nak. Jangan dimakan." Bagas menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Dia yang nyuruh, Bu. Katanya biar aku kuat lagi." Wati terisak. "Gas, itu bukan makanan, Nak. Kamu sakit." Bagas tersenyum aneh. "Sakitnya udah lama, Bu. Dari waktu aku di sana." Joko datang tergesa dari ruang depan. "Apa yang kamu lakuin, Gas?" Joko menahan bau anaknya, tapi Bagas mendorongnya kuat-kuat sampai tubuh Joko terhuyung menabrak meja. "Jangan halangi aku, Pak. Dia marah kalau aku nggak nurut." "Siapa dia, ha?" bentak Joko. Bagas menatap ke arah jendela, matanya kosong. "Dia yang aku tinggal di sana." Pagi harinya, Joko pergi menemui seorang kiai di desa sebelah. Namanya Kiai Harun. Orang yang dikenal banyak membantu warga dengan gangguan spiritual. "Anak saya, Kiai, dia tidak bisa tenang. Sudah diruqyah tapi nggak sembuh. Sekarang dia malah makan hal-hal yang bukan makanan." Kiai Harun mendengarkan dengan serius. "Dia pernah kerja di luar Jawa ya?" "Iya, di Lombok, Kiai." "Berarti besar kemungkinan dia tersangkut sesuatu dari sana. Kadang manusia tidak sadar melanggar pantangan daerah." Joko menunduk. "Kami sudah berusaha, Kiai." "Saya bantu datang nanti malam. Tapi jangan panik kalau dia menjerit atau melawan. Itu reaksi biasa." Joko mengangguk. "Terima kasih, Kiai." Sore menjelang. Bagas duduk di halaman belakang. Ia menatap kosong ke arah kandang ayam. Wati membawa segelas air putih. "Minum dulu, Nak." Bagas tidak menoleh. "Aku tidak haus."
kamu belum makan sejak kemarin. Dia udah kasih aku makan. Siapa lagi, Gas? Bagas tersenyum. Anjani. Air di tangan Wati hampir tumpah. Anjani di mana, Nak? Dia di belakang rumah. Dia nunggu aku setiap malam. Wati memutar kepala, menatap pekarangan yang sepi. Hanya angin yang menggoyangkan daun pisang. Gas, gak ada siapa-siapa di belakang. Bagas menatap ibunya tajam. Ibu gak percaya ya? Dia janji mau datang lagi kalau aku nurut. Katanya aku harus bersih dulu sebelum dia jemput. Bersih gimana, Nak? Bersih dari dosa. Wati mundur pelan, dada sesak. Ia tak tahu harus bicara apa. Setiap kalimat yang keluar dari mulut anaknya seperti membawa ketakutan baru. Malam tiba dan Kiai Harun datang bersama 2 orang santri. Mereka membawa air, beberapa ayat yang ditulis di kertas, dan tas kecil berisi kitab. Bismillah, kita mulai. Bagas dibaringkan di ruang tengah. Wati duduk di pojok sambil menutup mulut. Joko berdiri di samping Kiai. Saat ayat pertama dibacakan, Bagas hanya diam. Akan tetapi, begitu bacaan masuk ke surat Al-Baqarah, tubuhnya mulai menegang. Gas, istighfar, Nak, ujar Wati pelan. Bagas menggertakkan gigi. Sakit, panas. Kiai Harun tetap melanjutkan bacaan. Nadanya tegas. Bagas menjerit. Tubuhnya menggeliat keras. 2 santri menahan tangannya. Tahan, jangan berhenti, kata Kiai Harun tanpa menoleh. Beberapa menit kemudian, Bagas mulai bicara dengan suara berat. Dia milikku, dia janji tidak akan meninggalkan aku. Kiai Harun menatap tajam. Siapa kamu? Dia udah berani pulang, aku tunggu dia datang balik. Kalau kamu jin pergi dari tubuhnya, dia bukan milikmu. Dia sudah kasih sesuatu padaku, dan aku udah balas. Wati menutup telinganya, menahan tangis. Pergi dengan izin Allah, ucap Kiai Harun terus membaca ayat demi ayat. Tubuh Bagas tiba-tiba lunglai, nafasnya berat. Kiai Harun berhenti sejenak. Sudah cukup untuk malam ini. Joko menatapnya penuh harap. Apakah dia sembuh? Dia bisa sembuh, Kiai? Kiai Harun menghela nafas. Ini kuat sekali. Dia bukan cuma diganggu, tapi diikat. Ada sesuatu yang mengikat jiwanya ke perempuan itu. Anjani? Tanya Wati lirih. Bisa jadi, tapi saya belum yakin. Malam kian larut. Rumah itu sepi setelah Kiai pulang. Hujan turun deras. Wati duduk di kursi dekat tempat tidur Bagas, mengusap wajahnya dengan handuk. Gas, ibu di sini, Nak. Kamu tidak sendiri. Bagas membuka mata pelan. Dia datang lagi, Bu. Siapa, Nak? Anjani. Dia mau apa? Katanya aku tidak boleh nolak. Mau nolak apa, Nak? Nolak panggilan dia, Bu. Wati memeluk anaknya erat. Air mata jatuh di bahunya. Akan tetapi Bagas diam. Matanya menatap lurus ke arah jendela. 2 hari berikutnya, kondisi Bagas tidak membaik. Ia menolak mandi, menolak makan, bahkan menolak bicara kecuali ketika malam. Wati dan Joko mulai kehabisan tenaga. Mereka membawa Bagas ke 2 kiai lain di kota, tapi hasilnya sama. Bu, dia sudah bukan Bagas, kata salah satu kiai dengan nada berat. Kalau benar perempuan itu masih hidup, harus dicari. Selama belum ada penyelesaian, arwah atau energi itu tidak akan pergi. Wati menatap suaminya. Pak, kita harus ke Lombok. Joko diam lama. Kalau memang itu satu-satunya cara, kita berangkat. Malam itu sebelum tidur, Wati menatap wajah anaknya yang tertidur dengan nafas tak teratur. Bagas, bertahan ya, Nak. Ibu janji, ibu bakal cari tahu semua ini. Akan tetapi, di tengah malam, suara dari kamar Bagas membuat mereka terbangun lagi. Suara tawa pelan yang berubah jadi tangisan. Joko berlari membuka pintu kamar dan menemukan anaknya duduk di lantai. Tangannya berlumur tanah dari pot bunga di pojok kamar. Gas, kamu ngapain? Dia mau aku datang, Pak. Katanya aku harus pulang ke Lombok. Keesokan harinya Joko dan Wati menyewa mobil. Mereka harus menyembuhkan Bagas dan akan membawa Bagas ke Lombok. Pak, dia buka pintu lagi, teriak Wati dengan panik dari kursi depan. Joko menoleh cepat.
Bagas di kursi belakang sedang menarik tuas pintu mobil dari dalam. Matanya merah, pandangannya liar dan tubuhnya bergerak hebat. "Gas, tutup pintunya!" bentak Joko sambil menahan tuas dari sisi luar. "Aku mau turun, Pak. Dia nunggu di air itu." Suara Bagas serak, seperti orang yang sudah kehilangan tenaga. "Duduk, kau tidak lihat? Kita di kapal. Mau mati, ha?" Bagas akhirnya terdiam. Tubuhnya jatuh lemas di kursi. Pandangannya menembus jendela mobil ke arah laut yang bergelombang, tenang di bawah sinar bulan. Wati menahan air mata. "Pak, aku gak kuat lihat anak kita kayak gini." Joko tidak menjawab. Tangannya gemetar di setir. Perjalanan dari Malang menuju Lombok sudah menempuh 16 jam tanpa henti. Dari darat ke laut, menyeberangi 2 pelabuhan. Akan tetapi yang paling menakutkan bukan jaraknya, melainkan kondisi anak mereka yang sudah tak bisa dikendalikan lagi. Bagas sering tertawa sendiri di kursi belakang, kadang menangis tiba-tiba. Saat kapal berangkat dari pelabuhan Ketapang, dia sempat berteriak memanggil nama Anjani dan hampir meloncat ke laut. 2 penumpang laki-laki membantu menahannya, dan sejak itu Joko tak berani melepaskan pandangan dari anaknya. Setelah kapal bersandar di Lembar, perjalanan darat kembali berlanjut. Jalan berkelok menembus perkampungan yang diselimuti aroma laut dan tanah garam. Udara lembab dan suara jangkrik menembus malam yang tebal. "Bu, tidur aja," kata Joko. Wati menggeleng. "Aku gak bisa, Pak. Takut dia tiba-tiba kabur." Bagas duduk diam, wajahnya menatap keluar. "Aku tahu jalan ini," gumamnya tiba-tiba. Joko melirik dari kaca spion. "Kau masih ingat, Gas? Dia pernah antar aku ke rumah ibunya lewat sini." "Anjani." Bagas tak menjawab. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam sampai akhirnya mobil berhenti di depan rumah yang sudah lama kosong. Rumah itu dikelilingi pagar kayu rapuh dan pohon kelapa di sisi kanan. Dindingnya kusam, catnya mengelupas. Di teras ada kursi plastik yang tertelungkup. Wati menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. "Ini rumahnya?" Joko mengangguk. "Iya," kata teman Bagas. "Anjani masih sering kesini bersih-bersih." Mereka turun pelan. Suara serangga terdengar keras dari balik rerumputan. Begitu pintu pagar didorong, bunyi gesekan kayu tua menggema. Bagas berdiri di tengah halaman. Matanya tidak berkedip memandang rumah itu. "Dia pernah janji bakal tunggu aku di sini," katanya lirih. "Gas, ayo masuk," ajak Joko mencoba menenangkan. Begitu pintu rumah dibuka, udara lembab dan bau apek langsung menyergap. Lantai berdebu, kursi ruang tamu miring, dan tirai sobek menempel di jendela. Wati berjalan pelan, tangannya memegang dinding agar tidak terpleset. "Pak, aku takut." "Tenang aja," jawab Joko pelan. "Kita cuma mau lihat-lihat dulu." Tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah belakang rumah. Pelan tapi jelas, terdengar 3 kali lalu berhenti. "Gas," panggil Joko sambil menoleh. Akan tetapi anaknya tidak di sana. Wati langsung pucat. "Pak, dia tadi di depan, Pak." Joko berlari keluar, memanggil nama anaknya. Tak ada jawaban, hanya suara angin lewat dari sela-sela pepohonan. Setelah beberapa detik, dari arah belakang rumah muncul sosok Bagas. Bajunya basah, kakinya penuh lumpur. "Gas, kau kemana saja?" tanya Joko keras. Bagas hanya menatap ayahnya. "Dia suruh aku datang ke pantai. Katanya di sana semuanya yang dimulai." Wati menatap suaminya. "Pak, jangan biarkan dia ke sana, Pak." "Dengar, Gas, sekarang kau istirahat dulu. Besok baru kita cari Anjani ya," ujar Joko menahan sabar. Bagas menggeleng pelan. "Tidak ada besok, Pak. Dia udah di sini." Keesokan harinya, mereka bertanya ke warga sekitar tentang Anjani. Seorang ibu penjual sayur berkata, Anjani kadang datang 2 minggu sekali untuk membersihkan rumah. Ada juga yang bilang dia sering terlihat di pasar membawa bunga dan dupa kecil. "Sekarang dia kemana, Bu?" tanya Wati. Ibu itu menggeleng. "Sudah 2 bulan tidak kelihatan. Ada yang bilang dia balik ke rumah ibunya di Mataram, tapi tidak ada yang tahu pasti." Seseorang di warung kopi menyarankan mereka pergi ke seorang dukun terkenal bernama Mbah Rukni, yang konon sering membantu orang luar daerah. Tanpa pikir panjang, Joko membawa keluarganya ke sana. Perjalanan ke rumah dukun itu menembus jalan tanah yang dipenuhi pohon pisang. Akan tetapi ketika sampai,
Rumah itu kosong, pintu digembok, halaman tertutup rumput liar. Seorang lelaki tua di seberang jalan berkata, dukun itu sudah pindah beberapa bulan lalu. Tak ada yang tahu kemana. "Bu, kita balik saja," kata Joko lesu. "Udah malam." Wati hanya mengangguk. Akan tetapi, di tengah perjalanan pulang, Bagas tiba-tiba menegakkan tubuh. "Pak, itu dia." "Siapa?" "Anjani, Pak." Joko langsung menekan rem. Dari arah jalan kecil di depan mereka, seorang perempuan berjalan pelan membawa tas. Lampu mobil menyorot wajahnya. Benar, itu Anjani. Rambutnya diikat, wajahnya pucat, dan langkahnya berat seperti orang lelah. Wati langsung keluar dari mobil. "Anjani!" panggilnya keras. Perempuan itu berhenti, tatapannya kosong. Tapi begitu melihat Bagas keluar dari mobil, matanya membesar. Ia berbalik, berlari ke arah jalan sempit di samping rumah. "Gas, jangan kejar!" teriak Joko. Akan tetapi, Bagas sudah lebih dulu berlari. Langkahnya cepat, tidak seperti orang sakit. Suara Wati dan Joko tertinggal di belakang, tapi Bagas terus mengejar hingga keluar ke jalan besar. "Anjani, tunggu!" Anjani menoleh sekilas, air matanya mengalir. "Pergi, kau sudah merusak semuanya." "Aku cuma mau minta maaf, Anjani. Sudah terlambat." Sebuah suara klakson panjang memecah udara malam, dan dalam sekejap tubuh Bagas terpental beberapa meter setelah disambar mobil yang melaju dari arah kanan. Tubuhnya menghantam aspal, darah mengalir deras dari kepalanya. "Bagas!" teriak Joko dan Wati bersamaan. Mereka berlari mendekat. Wati langsung menjerit histeris sambil memeluk anaknya yang sudah tak bergerak. Nafas Bagas tersisa tipis. Matanya menatap kosong ke langit yang berwarna gelap. Bibirnya bergerak pelan, seperti berusaha mengucap sesuatu. Dia nunggu di laut. Lalu nafasnya berhenti. Beberapa warga datang membantu. Sebagian menghubungi polisi. Anjani berdiri di pinggir jalan dengan tubuh gemetar. Saat Joko menatapnya, perempuan itu jatuh berlutut. Wajahnya pucat, suaranya lirih. "Aku gak nyangka bakal separah ini." "Apa maksudmu?" tanya Joko dengan suara bergetar. Anjani menatap ke tanah. "Aku yang mengirim santet itu. Aku tidak tahan lihat dia sama perempuan lain. Semua harta habis buat selingkuhannya. Dan dia..." Air matanya jatuh. "Selingkuhannya hamil, Pak." Wati menutup mulut terisak. "Astagfirullah. Waktu dia ninggalin aku datang ke orang yang dulu bantu keluargaku," lanjut Anjani. "Namanya Pak Bayan. Aku minta dia bikin Bagas gak tenang, biar nyesel. Tapi ternyata dia bilang Bagas menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Sejak itu dia jadi mangsa." Joko menatap tajam. "Kau sadar tidak apa yang kau lakukan?" "Aku cuma mau dia sadar bukan mati begini," jawab Anjani sambil menangis keras. "Aku bahkan udah mau cabut pengaruhnya, tapi orang itu menghilang." Wati berjongkok di samping tubuh anaknya, memeluknya erat. "Kalau kau mau marah, marah denganku saja, Anjani. Tapi kenapa harus begini?" Anjani tidak menjawab. Ia hanya berdiri pelan, menatap tubuh Bagas lama sekali. Jenazah Bagas dimakamkan keesokan harinya di pemakaman kecil tak jauh dari rumah mereka. Wati menangis tanpa suara, sementara Joko menatap tanah merah di depannya dengan wajah kosong. Usai pemakaman, Anjani datang membawa bunga. Ia meletakkannya di atas pusara dan berlutut. "Aku salah, Gas. Semua ini karena aku tidak bisa terima kehilanganmu," katanya pelan. Joko menatapnya dengan mata merah. "Kau harus pergi dari sini, Anjani, sebelum hal buruk lain terjadi." Anjani menunduk. "Aku memang mau pergi, Pak. Pak Bayan bilang santet bangkrut. Kalau darah yang udah tersentuh gak bisa ditebus, kecuali dengan darah juga." "Apa maksudmu?" Anjani menatap laut di kejauhan. "Aku bakal temui dia. Kalau dia masih hidup, aku akan suruh ambil semua balik dariku." Wati berusaha menahan, tapi Anjani melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Sore menjelang malam, angin laut membawa aroma garam yang kuat. Di pantai belakang rumah, terlihat sepasang sandal tergeletak di atas pasir. Ombak menggulung pelan, menelan jejak langkah yang mengarah ke laut. Sejak itu tak ada lagi yang melihat Anjani. Orang-orang bilang, di malam-malam tertentu terdengar suara perempuan tertawa dari arah pantai itu.
Ada juga yang mengaku melihat sosok perempuan berdiri di antara batu karang, menatap ke daratan dengan rambut basah menutupi wajah. Joko dan Wati akhirnya memutuskan kembali ke Malang. Mereka meninggalkan makam anaknya di Tanah Lombok, di bawah pohon pandan yang rimbun. Setiap kali Wati menutup matanya, wajah Bagas selalu muncul menatap kosong sambil menggumam pelan. Dia nunggu di air itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah Santet Bangkrut. Sebuah kisah yang ditulis oleh Luna Luminosa. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di YouTube channel Wen Anthony. Wassalamualaikum.